Ya, Silakan dok. ya, baik, sudah terlihat ya presentasi Sudah, saya. sudah. Baik, baik, terima kasih. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurul Ratna, saya adalah Ketua Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran UI, juga sekaligus pengurus dari Indonesian Hydration Working Group di FKUI. Pada siang kesempatan hari ini saya akan membawakan materi mengenai hidrasi sehat untuk keluarga sehat. Mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan nih buat teman-teman media. Ya, kalau kita berbicara tentang hidrasi, tentu ini terkait dengan air. Dan air ini merupakan zat gizi yang sering sekali kita lupakan. Kalau kita lihat di tumpeng gizi seimbang seperti ini ya, bentuknya piramid, kita tahu bahwa ternyata air itu sangat penting. Sama pentingnya dengan mengonsumsi makanan pokok, sayur mayur dan buah-buahan, juga lauk pauk. Nah, awalnya air ini adalah zat gizi yang terlupakan. Tapi sejak tahun 2013, air sudah masuk ke dalam angka kecukupan gizi. Jadi artinya harus dipenuhi dari diet sehari-hari kita. Apa sih manfaat air bagi kesehatan tubuh? Jadi air yang berisi air mineral ini akan membantu kecukupan mineral dalam tubuh. Dan dalam jumlah yang kecil atau renik, ya mineral ini sangat diperlukan. Misalkan contohnya fluoride, dia akan mencegah gigi karies ya, jadi supaya giginya nggak rusak. Kemudian selenium membantu memperbaiki sistem imun, natrium menjaga keseimbangan elektrolit termasuk kebutuhan natrium bagi tubuh. Kemudian ada tembaga yang membantu metabolisme zat gizi, ada seng yang membantu pembentukan sel dan enzim, kalium yang membantu sistem saraf dan otot, magnesium dan kalsium untuk fungsi otot dari kardiovaskular atau jantung, dan silika untuk membantu perkokoh jaringan. Jadi tidak ada ceritanya tuh minum air tapi nggak ada mineralnya, karena mineral ini dalam jumlah renik atau kecil itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, kalau kita lakukan IHWG pada saat itu melakukan survei ya, baik pada anak-anak dan remaja dan juga orang dewasa. Ternyata 1 dari 5 anak-anak dan remaja itu belum cukup minum. Jadi kalau dilihat dari 5 orang, ternyata 1 orang itu minumnya kurang, ya. Kemudian kalau kita lihat dari 4 orang dewasa, ternyata 1 dari 4 orang dewasa ini minumnya juga masih belum cukup. Nah, bagaimana dengan ibu hamil dan menyusui? Kita tahu pada ibu hamil itu perlu sekali air minum ya. Salah satunya untuk menjaga metabolisme di dalam janinnya ini dan juga untuk membentuk cairan ketuban. Ternyata 2 dari 5 orang ibu hamil itu belum cukup minum. Dan dari ibu menyusui, 1 dari 2 ibu menyusui itu belum cukup minum. Jadi kalau kita lihat dari 2 ibu menyusui, 1 orang itu minumnya kurang. Padahal ASI itu kan isinya air ya. Jadi kalau kurang minum air ya tentu saja jumlah ASI-nya juga akan menurun. Nah, apa yang dimaksud dengan hidrasi sehat? Hidrasi sehat itu adalah kondisi di mana air di dalam tubuh kita ini cukup. Cukup dalam artian yang kita minum, kita konsumsi air minumnya sehari-hari itu imbang dengan yang kita keluarkan, ya. Dan pengeluaran air itu dalam tubuh itu dalam berupa keringat. Kemudian kalau aktivitas fisik misalkan kita di dalam ruangan yang panas atau di outdoor, kita akan berkeringat, maka air itu akan keluar. Nah, di samping itu juga suhu tubuh itu juga sangat berpengaruh. Pada orang-orang yang demam, dia akan membutuhkan air yang lebih banyak daripada orang yang tidak demam. Ya, jadi air ini sangat penting ya. Di mana jumlah yang cukup artinya yang masuk inputnya dan outputnya harus imbang. Ya. Nah, kita lanjutkan dengan video perjalanan air. Mungkin teman-teman tim di sana bisa membantu memutarkan videonya. Mungkin bisa dibantu dengan Mas Gilang atau Ya, tim baik, yang sedang kita tunggu bertugas. apakah bisa diputarkan videonya teman-teman. Saya stop share dulu ya. Ya, kita tunggu dulu ya dok ya. Ya, kita tunggu biar teman-teman media lebih menarik nih dengan melihat ini. Iya. Tadi saya lupa menanyakan dok, dokter tadi aktif di IHWG ya dok ya. Betul. Sebenarnya IHWG itu apa ya dok ya? Sambil kita menunggu videonya diputar. Iya, baik. Jadi IHWG ini adalah kelompok studi mengenai hidrasi. Jadi kami IHWG ada 8 orang ya, dan memang terdiri dari beberapa dokter dengan spesialisasi yang berbeda-beda. Dan kita ini sangat aware dengan hidrasi atau minum ya, terkait dengan kecukupan hidrasi atau air ya. Nah,
Yang kita lakukan di situ adalah terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Ya, pengabdiannya itu bisa berupa edukasi kepada masyarakat, terutama masyarakat-masyarakat di pesisir pantai yang terpapar panas, atau orang yang atau pekerja ya yang terpapar panas yang kita pengen tahu nih air minumnya cukup atau tidak. Kemudian kegiatan kami yang kedua adalah penelitian. Dan penelitian kami ini sudah kami publikasi ya ke jurnal internasional dan ini cukup Mengenai apa menarik dok di tahun penelitiannya dok? gimana maaf. Mengenai apa? Jurnalnya mengenai apa Oh temanya? ya, mengenai kemarin pada saat pandemi kita melihat kecukupan air bagi orang-orang petugas kesehatan dan non kesehatan yang masih aktif bekerja pada masa pandemi. Ternyata memang jumlah minum airnya itu pada petugas kesehatan itu lebih baik daripada yang non kesehatan. Padahal orang Oh, kesehatan yang kita nilai, yang kita teliti itu adalah petugas kesehatan atau nakes yang menggunakan hazmat ya, hazmat dan juga pakai masker sampai dengan 8 jam sehari. iya, iya, Ternyata orang-orang yang menggunakan masker dan hazmat, kita tahu hazmat itu kan panas banget ya. Nah, betul. ternyata air minumnya malah cukup gitu. Jadi pada saat mereka melepas APD-nya, mereka minum gitu. Jadi Hmm, memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan yang pekerja non kesehatan yang hanya bekerja di rumah terutama yang tidak pakai masker dan akses air minumnya itu sangat mudah, ternyata malah kurang minum. Jadi ini cukup menarik ya. Ternyata di mana di saat kita akses minumnya itu sebetulnya cukup, ternyata belum terpenuhi kebutuhan hidrasinya. iya. Begitu. Suaranya agak kecil nih dok. Ya. Oh, agak kecil. Baik, Nah, ini kalau saya segini udah dekatkan ya. jelas. Oke. Oh, jadi mungkin secara psikologis kali dok ya, itu hazmat itu membuat orang lebih rajin minum. Wah Iya, ini, oke. Saya lanjutkan ya oke, presentasinya. Nanti ada video lagi, nanti akan diputarkan selanjutnya videonya. oke. Jadi sebetulnya ada 3 video, nanti akan diputar hanya 2 saja. Takut waktunya kurang. Ya, silakan dok, Baik. silakan. Ya, jadi peran air itu apa saja sih? Jadi tubuh itu terdiri dari air dan ini tergantung dari usianya. Pada anak-anak itu butuhnya air lebih banyak karena di dalam tubuh anak itu 65 sampai 75%-nya itu isinya air. Dan air ini yang perlu kita ingat adalah tidak dapat diperoleh dalam tubuh. Oleh karena itu kebutuhannya harus tercukupi dari diet kita sehari-hari. Jadi nggak cuma urusan makan aja yang kita perhatikan, tapi urusan minum juga harus diperhatikan. Ini efek manfaat dari air, yaitu membentuk sel dan cairan tubuh. Jadi kemudian zat-zat sisa metabolisme itu kan kita keluarkan dari kencing. Ya, jadi ini oleh karena itu kita perlu minum supaya bisa dikeluarkan melalui kencing tadi. Kemudian mengatur suhu tubuh. Oleh karena itu kalau kita lagi demam gitu ya, usahakan minum lebih banyak supaya suhu tubuhnya bisa berangsur membaik. Ya, dan bahkan orang dengan dehidrasi itu ada peningkatan suhu tubuh. Kemudian air juga pelarut pada proses pencernaan, membawa zat yang berguna bagi tubuh dan pelumas serta dari bantalan sendi ya karena kita tahu cairan sendi kita itu isinya kan air. Jadi kita perlu minum yang cukup supaya cairan yang ada di dalam persendian itu jumlahnya pun juga cukup. Nah, apa sih yang mempengaruhi kebutuhan minum seseorang? Ya, kita tahu kalau kurang minum kan dehidrasi ya. Oleh karena itu kita penuhi kebutuhan minumnya. Nah, kebutuhan minum itu dipengaruhi oleh jenis kelamin dan usia. Nah, kita tahu kalau laki-laki itu kan umumnya postur tubuhnya lebih besar, kemudian aktivitasnya kebanyakan lebih banyak, maka laki-laki butuh air minum lebih banyak dibandingkan perempuan. Tetapi perempuan pada usia subur, misalkan seseorang dengan dan juga menyusui, itu butuh air yang jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki dewasa. Ya, kemudian aktivitas, semakin banyak aktivitas fisik kita. Aktivitasnya maksudnya bukan aktivitas teman-teman media di depan laptop atau komputer ya, bukan. Tetapi aktivitas yang menggunakan kemampuan motorik ya, otot ya, misalkan olahraga atau banyak berjalan atau beraktivitas di suasana yang panas ya, di mana suhu dan kelembapan lingkungan cukup tinggi, itu butuh air lebih banyak dibandingkan orang-orang yang tidak beraktivitas banyak ya. Kemudian kondisi kesehatan tubuh ya, di mana air itu dapat mencegah berbagai macam penyakit terkait ginjal. Tetapi kalau ada gangguan ginjal sampai gagal ginjal yang terminal, kebutuhan air minumnya diatur, tidak bisa seperti pada orang sehat. Serta makanan yang dikonsumsi, misalkan kalau kita makan pedas, ya, kita kan
langsung berkeringat tuh, keluar cairan dari tubuh. Maka kita butuh air minum yang lebih banyak. Nah, berapa sih kebutuhannya? Ada anak-anak usia 4 sampai 6 tahun butuh kurang lebih 6 gelas ya. 6 gelas air sehari atau setara dengan 1,2 liter. Sedangkan pada anak usia sekolah SD 7 sampai 12 tahun ini naik ya 7 gelas per hari. Karena apa? Karena kebutuhan aktivitasnya lebih banyak, kemudian juga eh, badannya lebih besar ya, sehingga komposisi airnya pun juga lebih banyak ya. Dan ini antara laki-laki dan perempuan ini sama pada anak-anak. Sedangkan pada usia dewasa laki-laki itu kebutuhannya 8 gelas, pada wanita hanya 7 gelas saja. Tetapi pada ibu hamil tambah satu lagi. Jadi 7 tambah 1 8 ya, sama mirip dengan pria. Sedangkan perempuan tambah 3 gelas, jadi totalnya 10 gelas karena ada kebutuhan untuk menyusui ya. Sedangkan lansia karena kebutuhan cairannya itu kenapa lebih rendah? Karena cairan dalam tubuhnya juga menurun. Maka pada lansia itu hanya butuh 6 gelas saja. Boleh nggak kita kasih lebih? Selama tidak ada gangguan ginjal, boleh. Dan selama masih dalam batas yang wajar itu masih diperbolehkan. Batas wajar itu sampai berapa sih? Ada orang yang minumnya misalkan sampai 3 liter lebih, 4 liter, nah ini udah nggak wajar. Nah, ini akan mengganggu proses elektrolit di dalam tubuh ya. Jadi tetap jumlahnya itu imbang. Nah, kalau dehidrasi gimana sih? Ya, kalau kita udah ngerasa mulutnya kering, mudah cemas dan tegang ya, atau mungkin ngantuk nih teman-teman yang di media nih, aduh aku dengerin terus presentasi ngantuk. Nah, jangan lupa minum air ya. Kemudian daya ingat juga menurun, konsentrasi juga menurun. Oleh karena itu kan ada iklan, wah kenapa sih kok gangguan konsentrasi? Minum dulu gitu ya. Karena memang dia akan mengganggu mood dan konsentrasi, performa fisik, atensi juga akan menurun kalau kita mengalami dehidrasi. Kemudian efek jangka panjangnya bisa infeksi saluran kemih. Ada tuh beberapa orang yang enggan untuk minum karena malas bolak-balik ke kamar mandi, malas kamar mandinya kotor atau jauh. Nah, efeknya jangka lama infeksi saluran kemih. Terus ada penyakit ginjal, kemudian ada batu ginjal dan ada resiko kegemukan juga karena kurang air minum. Tapi saya minumnya banyak, kenapa gemuk ya? Nah, ini dilihat, jangan-jangan air minumnya ada gulanya. Ya, jadi air minum yang sehat itu adalah air minum yang tanpa ada tambahan-tambahan yang lain ya. Artinya nggak ada gula, nggak ada garam, jadi murni air minum biasa. Ini syaratnya, nggak bau, nggak ada rasanya, tidak ada warnanya, bebas kuman, dan yang paling penting pastikan air minum itu berasal dari sumber yang berkualitas dan terlindungi. Nah, ini yang nggak mudah, karena kadang-kadang kita memutuskan untuk minum Maaf dokter, suaranya hilang. Halo dok. Halo dokter Nurul. Ya, dan Nah, ini sekarang penting. sudah kembali. Silakan dok. Oh, baik. Tadi sempat hilang ya? Iya, tadi sempat hilang dok. Oke. Silakan dok. Oke. Maaf. Ya. Jadi saya ulangi lagi. Pastikan tidak berbau, air minumnya tidak berasa, tidak berwarna dan bebas kuman ya. Dan dari sumber yang terlindungi. Jadi jangan sampai tuh berpikir bahwa oh ya saya minum air ledeng aja atau air pam aja. Apakah Bapak Ibu yakin air minumnya itu berasal dari sumber yang terlindungi? Nah, ini yang harus dipastikan lebih lanjut. Nah, kenapa air minum itu penting? Karena tubuh tidak bisa memproduksi dan 2/3 bagian dari tubuh kita itu isinya air. Oleh karena itu kita harus pilih air minum yang berkualitas ya. Ini karena investasi jangka panjang nih. Nah, sumber air minum yang kita konsumsi sehari-hari itu dari mana saja sih? 31% dari air dalam kemasan. Kemudian 21%-nya dari sumur ya. Kemudian 15%-nya dari sumur pompa dan sisanya paling kecil dari ledeng atau air pump ya. Nah, berdasarkan tempatnya, ini kalau teman-teman media lihat ada air yang dari air permukaan tanah ya, air tanah, di mana air tanah itu bisa dari air dangkal. Nah, kalau air dangkal ini hati-hati nih, kadang-kadang kan pakai sumur pompa ya. Nah, kalau air dangkal ini hati-hati karena kadang-kadang masih ada cemaran ya, terutama kalau bagian dekat-dekat sini itu ada sumber tempat pembuangan kotoran misalkan, atau Dekat septic ada tank ya dok ya? iya betul, dekat septic tank misalkan, atau dekat dengan sawah ya. Kalau kita tahu kan
ada pupuk apa segala macam itu kan bahan kimia ya. Nah, ini bisa tercemar ya. Kemudian ada air tanah dalam ya, ini yang justru yang terlindungi. Nah, ini yang saya mau tekankan, kita harus pilih dari lapisan yang dalam ini karena justru ini adalah sumber yang terlindungi ya. Baik, mungkin Mas Gilang dan teman-teman dari panitia bisa membantu saya untuk memutarkan video sumber air. Iya, ini sudah terputar, Dok. Ini ada suaranya ya, Dok? Harusnya ada suaranya ya, Dok? Iya, harusnya ada suaranya nih. Oh, harusnya ada suaranya. Nggak terdengar ya suaranya? Nggak terdengar ya suaranya di situ? Iya, suaranya nggak keluar, Dok. Oh, ini sudah ada. Sekali ya nggak keluar. Oke. Mungkin bisa dibantu suaranya nggak muncul nih, ternyata nggak kedengeran kalau lewat online. Iya, ini sedang dalam proses, Dok. Atau mungkin dokter mau menjelaskan ini video soal apa, Dok? Iya, jadi ini kan dari air kita yang sehari-hari ya, ini kan sumbernya bermacam-macam ya. Ini kalau kita lihat kan ini kebutuhan minum kita sehari-hari. Dan ternyata dari survei menunjukkan ternyata banyak sekali masyarakat Indonesia yang belum memanfaatkan air dari sumber yang terlindungi. Jadi urusan air itu tidak cuma sekedar minum ya dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, tapi kualitas air itu harus betul-betul kita pertimbangkan matang ya, dengan secara matang ya. Jadi nggak cuma sekedar kalau direbus aja cukup deh pasti akan bebas dari cemaran. Ternyata di tengah itu pandemi saat tidak ini cukup. tentunya sangat penting. Salah satu Oke, kita coba lagi ya, Dok ya, dengan video yang ada suaranya. Cara menjaga kesehatan adalah dengan minum air yang cukup untuk tetap terhidrasi. Tapi, Ibu yakin kalau air minum di rumah layak dikonsumsi? Karena faktanya menunjukkan hal yang berbeda. Survei ke-400 ibu rumah tangga di 6 kota besar menyatakan bahwa mereka merasa tidak aman dengan kualitas air minum yang dikonsumsi sehari-hari. Mengapa demikian? Karena tidak semua air minum itu sama, Bu. Air yang jernih, tidak berbau, dan tidak berasa saja tidak cukup. Bisa jadi ada cemaran jahat yang tidak terlihat, tidak terasa, dan tidak berbau dalam air minum kita. Efeknya memang tidak akan langsung terasa oleh tubuh, tapi apabila menumpuk dalam jangka panjang akan menimbulkan dampak kesehatan di kemudian hari. Jangan sampai cemaran jahat yang menumpuk menyebabkan penyakit serius dan mengganggu perkembangan buah hati kita. Lalu, apa solusi untuk mendapatkan air minum yang berkualitas untuk keluarga? Ibu sebaiknya memilih air minum yang sumber airnya jelas dan berkualitas. Tidak hanya asal air dari pegunungan, pengolahan air yang baik juga penting loh, Bu, untuk menjamin kualitas air yang baik. Apakah Ibu yakin air minum diproduksi di tempat yang bersih dan higienis, serta ditangani oleh karyawan yang menjaga kebersihan dirinya? Air minum yang baik diproduksi melalui proses yang ketat dan terstandarisasi untuk menjamin kualitasnya. Jadi, jangan sampai ibu hanya mempertimbangkan harga, tapi harus tetap mempertimbangkan resiko kesehatan. Yuk, mulai berinvestasi dari sekarang dengan memilih air yang terjamin untuk diminum. Karena kualitas air minum yang baik diawali dari sumbernya. Ibu yang cermat berinvestasi dengan tepat untuk kesehatan keluarga di masa depan. Oke, baik. Mudah-mudahan cukup menjadi penjelasannya cukup dimengerti oleh teman-teman media. Saya lanjutkan tinggal sedikit lagi. Mudah-mudahan teman-teman masih berkenan untuk menyimak.
Ya, ini terkait dengan yang tadi sudah dijelaskan di video. Memang sumber air yang tidak terlindungi dapat tercemar oleh berbagai macam pencemaran yang terjadi di lingkungan sekitar. Misalkan kita dekat pabrik atau dekat peternakan mungkin, atau dekat daerah persawahan, atau mungkin bahkan dekat tambang ya. Jadi kualitas air di Indonesia itu diukur menggunakan indeks kualitas air. Dan air di permukaan yang tadi saya katakan air tanah dangkal tadi, kualitasnya itu nggak menentu. Kita kan belum tentu yakin bahwa kita bagus nih kualitas air di sini, belum tentu ya. Khususnya cemaran mikrobiologis yang ternyata kalau cuma direbus aja itu belum tentu terlindungi ya. Artinya masih ada cemaran-cemaran lain. Sedangkan air tanah yang kualitasnya lebih konstan dan tidak tercemar oleh aktivitas pertanian dan industri itu adanya di bagian dalam. Ya, dan ternyata surveinya 10 dari 34 provinsi di Indonesia indeks kualitas airnya itu buruk. Ya, ini yang perlu kita cermati. Jadi ini cemaran-cemarannya ada bakteri, kemudian ada logam berat, ada senyawa kimia, senyawa organik dan pestisida, terutama kalau dekat pertanian. Dan ternyata cemaran-cemaran ini pada saat kita rebus itu nggak semuanya hilang. Kita rebus, kita saring, ternyata nggak semuanya hilang. Terutama untuk logam berat, senyawa kimia, pestisida bisa jadi masih ada. Mungkin bakteri mati ya, E. coli, hepatitis, salmonella itu dalam suhu 100 derajat mati. Tapi senyawa kimia logam berat itu nggak bisa dengan semudah itu. Jadi kita harus memilih air yang dari tanah yang dalam ya, supaya lebih aman. Boleh diputarkan lagi video proses airnya? Mudah-mudahan ada suaranya ya. Ibu tahu dari mana sumber air yang diminum sehari-hari? Data menunjukkan bahwa air minum yang dikonsumsi di Indonesia paling banyak berasal dari air dalam kemasan, sumur, dan ledeng. Air dalam kemasan dapat berupa air kemasan bermerek maupun air kemasan tak bermerek seperti air isi ulang. Lalu, mana air yang paling baik untuk diminum? Untuk tahu jawabannya, Ibu harus tahu dulu sumber airnya. Sumber air yang kita minum sehari-hari dapat berasal dari air permukaan seperti danau atau sungai, maupun dari dalam tanah, baik tanah pegunungan di dataran tinggi maupun tanah di dataran rendah area pemukiman. Sumber air tanah bisa dibagi lagi menjadi dua, lapisan air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dalam terlindungi oleh lapisan kedap air, sementara air tanah dangkal tidak terlindungi sehingga lebih rentan terhadap pencemaran dari permukaan tanah. Contohnya, air tanah dangkal di perumahan daerah padat penduduk rentan tercemar bakteri jika jarak antara septic tank dan sumber air kurang dari 10 meter. Sumber air yang tidak terlindungi ini juga rentan tercemar pestisida dan pupuk dari area persawahan atau deterjen dari aktivitas mencuci. Jadi, Ibu perlu tahu dari mana sumber air minum yang Ibu pilih dan pastikan memilih sumber air yang aman dari cemaran. Jangan sampai air minum yang Ibu pilih sumbernya tercemar. Contohnya, bakteri penyebab diare. Karena menurut data riset kesehatan dasar dari Kementerian Kesehatan tahun 2018, 1 dari setiap 10 balita di Indonesia menderita diare. Peran ibu sangat penting untuk memilih air minum yang berkualitas. Memilih air minum yang tepat adalah investasi terbaik ibu untuk masa depan keluarga. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Ibu cermat, keluarga sehat. Jadi jangan salah pilih air minum karena kualitas air minum yang baik diawali dari sumbernya. Oke, baik, terima kasih. Mudah-mudahan ini sangat memberikan pencerahan ya buat teman-teman di media. Saya lanjut share screen lagi, tinggal sedikit lagi. Iya, tadi ada teman yang bilang kirain iklan ya. Baik, saya lanjutkan. Apa sih dampak kesehatan dari air minum yang tadi tercemar ya? Nomor 1 memang diare ya, terutama pada anak-anak ya. Jadi diare ini nggak cuma sekedar urusan makan ya, tapi urusan minum yang salah itu juga bikin diare. Kemudian air minum yang tercemar bakteri juga menyebabkan terutama E. coli ya, E. coli dan coliform. Ini sering sekali terjadi kalau air minumnya itu misalkan ngambilnya dari tempat yang nggak bagus, dari sungai, kemudian direbus gitu ya, disaring, diminum, wah itu bahaya banget. Kemudian cemaran logam berat ini bisa menumpuk dalam tubuh dan memberikan dampak ya di kemudian hari, terutama kalau ibunya hamil ya, terjadi gangguan saraf dan juga mungkin jadi small for gestational age. Jadi bayinya itu lahir dengan berat badan yang rendah. Salah satunya karena cemaran logam berat ini juga bisa ya. Kemudian gangguan ginjal dan pencernaan, dan ini sifatnya nggak setahun 2 tahun ya, tapi timbulnya setelah sekian lama gitu ya. Jadi perlu dicermati nih kira-kira
apa namanya, air minum yang kita gunakan sudah aman atau belum ya, karena logam berat ini nggak kelihatan kalau kita minum sehari-hari, jadi seolah-olah kayaknya jernih padahal sebetulnya ada cemaran. Nah ini ya 10 dari 34 provinsi indeks kualitas airnya buruk ya, ada cemaran E. coli-nya, kemudian bisa menyebabkan diare ya, di mana salah satunya merupakan penyebab utama kematian ya, hati-hati. Nah ini kebetulan masyarakat di daerah nih yang masih belum menyadari tentang pentingnya air minum dan menjaga kebersihan ya, ini penting sekali padahal. Dan merebus air yang dulu kita anggap itu aman-aman saja ya, menghilangkan bakteri. Namun, nah ini penanganan yang tidak tepat dan kurang higienis dapat menyebabkan cemaran E. coli pasca perebusan ya, karena mungkin penanganan yang salah. Jadi keputusan kecil yang kita buat saat ini berpengaruh besar dalam memilih air minum berkualitas dan berinvestasi untuk masa depan. Jadi sama dengan kita berinvestasi uang ya. Jadi awali harimu dengan air, jadi bangun tidur, minum air, pastikan kebutuhan air tercukupi dan airnya juga yang baik ya. Jadi hidrasi sehat itu kuncinya adalah kita harus selalu minum sepanjang hari, mencapai jumlah yang diperlukan ya, sesuai dengan usia, jenis kelaminnya. Dan ingat, satu dari orang dewasa itu berhasil mencukupi kebutuhan airnya saat mereka memulai dengan air putih di pagi hari. Jadi buat teman-teman teman-teman media yang belum minum, silahkan jangan lupa untuk minum meskipun sambil menyimak ya di depan komputer masing-masing. Jangan lupa sediakan air minum di samping Anda. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Dr. Nurul. Ini penjelasannya sangat bagus dan banyak info-info yang sebelumnya kita tidak ketahui, ternyata infonya ini juga menarik dan wajib kita tahu. Ternyata merebus saja tidak cukup kalau sumber airnya juga tercemar. Bisa saja yang direbus yang mati hanya bakteri coli, tapi ada logam-logam berat lainnya yang masih ada ya dok ya. Nah ini juga pengetahuan yang bagus buat kita semua dan tentunya harus kita sharing ke pembaca kita supaya mereka juga punya kesadaran yang bagus mengenai air minum ini. Nah teman-teman silakan kalau ada yang ingin bertanya ke Dr. Nurul, silakan nanti dibuka. Halo, dengan siapa? Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Ya, saya Alawi dari satukanal.com Jawa Timur, Mas. Oke, silakan Mas. Oke, Dokter Nurul. Ya. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana untuk kita yang di daerah ini mendapatkan air yang sehat, kriteria-kriterianya yang seperti yang disampaikan tadi, sedangkan untuk mandi saja di daerah kami itu sangat kesulitan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sehari-hari kami itu mengkonsumsi air isi ulang. Nah, bagaimana untuk memastikan bahwa air isi ulang itu baik menurut kriteria yang disampaikan Bu Nurul tadi, ataukah seperti apa gitu? Baik, terima kasih Bu Nurul. Ya, terima kasih. Silakan dok. Baik, makasih Pak Muhammad Alwi ya tadi ya, kalau nggak salah ya yang ditanyakan. Baik, wah seru juga ya, jadi mandi aja susah air nih, ini daerah yang kering nih kayaknya ya. Jadi begini Pak Alwi, kalau Bapak tidak yakin untuk air isi ulangnya ini, memang yang paling aman ya, saya dulu pernah pengalaman jadi dokter tidak tetap ya, waktu itu kita sebelum saya bertugas di UI, saya pernah bertugas di Bojonegoro, Tuban. Dan ini daerahnya pesisir pantai ya, kalau Bojonegoro kan daerahnya kering ya, banyak kapur, kemudian kalau di daerah Tuban itu di dekat pantai dan ini sangat panas. Dan yang sangat menarik, banyak sekali saya mendapatkan pasien dengan gangguan ginjal ya, batu saluran kemih itu banyak sekali dan kebanyakan jenisnya batu yang kalsium ya, jadi karena endapan kalsium. Nah, memang kita kan judulnya tadi berinvestasi untuk masa depan. Jika kita tidak yakin dengan air minum yang kita konsumsi sehari-hari, sebaiknya jangan menggunakan apalagi yang air dangkal. Ya, itu jangan sama sekali. Kemudian kalau kita mau mengambil air dalam tanah yang air dalam, sedangkan itu tentu saja usahanya lebih ya, karena mungkin ada beberapa daerah yang bawahnya itu kapur misalkan, sehingga sulit sekali untuk mendapatkan air dalam. Maka saya bisa memberikan saya memberikan saran
mungkin lebih baik menggunakan air minum dalam kemasan gitu, memberi air minum galon ya dalam kemasan. Saya tidak sebutkan mereknya, tetapi yang jelas kita harus memastikan bahwa sumbernya dari yang terlindungi. Jadi pastikan itu. Kalau tidak berasa, tidak berbau dan bebas cemaran, warnanya jernih, itu sudah pasti. Hampir semua air isi ulang seperti itu. Tetapi untuk memastikan sumbernya terlindungi itu tidak semua merek bisa memberikan janji yang seperti itu. Jadi ini sebetulnya keputusan dari keluarga mau seperti apa, tetapi pastikan sumbernya terlindungi dari sumber air pegunungan yang konstan gitu ya, yang kualitasnya baik gitu. Jadi jangan sekali-sekali menggunakan air ledeng, air tanah ya, ataupun air isi ulang yang tidak jelas ya sumbernya atau mereknya. Jadi gunakan air galon atau air dalam kemasan yang memang kita tahu ini sumbernya terpercaya. Kemudian kita lihat di beberapa hari kemudian ada nggak penyakit-penyakit terkait saluran kemih gitu ya, atau mungkin penyakit terkait diare. Kalau tidak ada berarti aman gitu. Mungkin itu yang bisa saya berikan penjelasan. Iya, baik Dok, terima kasih. Tapi ini juga menarik ya Dok ya, misalkan semua warga mengambil air dari tanah dalam. Lambat laun itu akan terjadi penurunan tanah gitu kan Dok. Nah itu juga bahaya gitu. Jadi teman-teman harus dipastikan sekali lagi sumber airnya. Jangan sampai tadi sudah dapat pengetahuan air dangkal itu tidak semuanya bagus, perlu diambil dari tanah yang lebih dalam. Lalu karena kita salah menyampaikan informasi, malah nanti warga ramai-ramai menggali tanah yang lebih dalam. Nah tapi itu juga akan ada efeknya di masa depan, akan terjadi penurunan tanah yang itu juga membahayakan buat kehidupan warga. Terima kasih Dok. Untuk selanjutnya penanya kedua silakan. Jono Bu. Halo, Jono Bu. Halo, apakah ada dari Antara, Mbak? Yang mau bertanya lagi? Dari Jono Bu, dari Papua. Rudin, Mbak, dari Antara. Rudin dari Antara, Mbak. Sambil kita menunggu pertanyaan dari teman-teman semua, tadi juga ada yang menarik Dok, bahwa bagaimana kita pola minum kita itu juga salah satunya bisa mendeteksi apakah kita punya kelainan ginjal atau tidak ya Dok ya. Nah itu bagaimana Dok caranya, bagaimana kita bisa mendeteksi ada gangguan ginjal dengan pola minum kita. Jadi kalau katanya tadi kalau minumnya terlalu banyak juga tidak baik ya Dok ya, atau minumnya terlalu dikit juga tidak baik itu. Itu sinyal yang diberikan pertama kali tubuh oleh kita itu gimana Dok? Terhadap gangguan ginjal karena kurang minum ini Dok? Ya, memang kalau gangguan ginjal kita lihatnya hanya bisa jangka panjang ya. Dan yang terkait dengan minum itu penyakitnya yang pertama adalah infeksi saluran kemih ya. Dan yang kedua adalah batu saluran kemih ataupun bisa juga batu ginjal. Tapi memang dua penyakit ini bukan serta-merta penyebabnya karena minum. Bisa juga karena sebab lain. Contoh untuk batu saluran kemih, karena kita minum vitamin C dosis tinggi itu juga bisa. Karena kita minum kalsium dosis tinggi itu juga bisa. Tetapi dengan kita kurang air, kurang minum, bahan-bahan tadi yang semestinya dibuang lewat saluran kencing itu jadi nggak terbuang. Karena itu tadi endapan dari kapur, endapan kalsium, askorbat dan lain sebagainya itu nggak bisa lepas gitu. Dia yang ada malah membentuk kristal, yang kristalnya ini lama-lama numpuk membuat batu. Kemudian infeksi saluran kemih. Kenapa penting sekali minum? Karena dengan kita minum, otomatis kita kencing kan. Nah, kencing ini juga kita perlu tahu ya. Jadi kebersihan pakaian dalam kita, toilet yang digunakan, bahkan air untuk flushnya pun juga harus bersih. Karena kalau enggak, ditambah dengan minumnya kurang, itu akan meningkatkan resiko penyakit-penyakit saluran kemih. Begitu. Nah, bagaimana cara tanda awalnya gitu ya? Kalau ada nyeri pinggang, kemudian terutama nyerinya malam hari atau kencingnya urgensi ya, jadi nggak bisa ditahan, pengen pipis terus gitu, bahkan air kencingnya itu berubah warna gitu ya. Nah kita udah curiga itu ada infeksi atau mungkin bahkan ada batu. Nah ini hati-hati, mungkin kebiasaan minumnya salah sudah berlanjut selama bertahun-tahun. Begitu, mudah-mudahan membantu bagi teman-teman media. Iya, terima kasih. Teman-teman media ada lagi pertanyaan? Tanya Dok, Iya, silakan. Rudin dari Antara. Silakan Mas. Terima kasih. Tanya Dok, mungkin terkait dengan ini di daerah di pedesaan selama ini kan tidak mengenal mungkin airnya ini mungkin mengandung bakteri atau enggak. Mereka rata-rata kan memang dari
sumber air dalam. Sebenarnya mungkin harusnya seperti apa? Apakah mereka masyarakat itu harus melakukan uji lab atau seperti apa? Kalaupun standar air sehat, katakanlah masyarakat rata-rata di pedesaan kan menggunakan air dalam. Mungkin standar air sehat itu seperti apa? Kemudian kalau dalam hal memasaknya, Dok, itu mungkin seperti apa? Apakah mungkin rata-rata kan masyarakat tahunya begitu mendidih langsung diangkat, mungkin langsung dikonsumsi. Apakah mungkin jarak setelah mendidih itu berapa menit setelahnya, atau mungkin sampai tingkat didih berapa derajat, mungkin itu mungkin bisa membunuh bakteri yang ada di dalam air. Selain itu mungkin tanya, Dok, selama ini kan saya melihat ada tempat untuk memasak air gitu, itu kan sering ada kerak itu tandanya apa ya, Dok? Ada pula mungkin alat yang memasak itu bersih, no? Bahannya mungkin sama, tapi ada di daerah tertentu ada yang alat memasaknya itu tidak ada keraknya sama sekali, tapi di daerah lain saya melihat itu ada keraknya gitu. Yang ketiga mungkin terkait dengan cukup minum air putih cukup. Selama ini saya pernah mencoba sehari mungkin saya minumnya itu sampai beberapa liter air, tapi seringkali keluar masuk kamar mandi. Sebenarnya indikasi bahwa air minum cukup itu seperti apa, Dok? Apakah hanya dilihat dari air seninya yang terlihat mungkin agak putih atau mungkin seperti apa? Apakah masing-masing orang dengan berat badan atau tinggi badan tertentu itu kecukupan airnya dalam waktu sehari itu berbeda atau mungkin sama? Itu, Dok. Terima kasih, Dok. Iya, terima kasih, Mas. Silakan, Dok. Ya, jadi cukup menarik nih pertanyaan borongan ya dari Bapak Nasarudin ya, mudah-mudahan suara saya terdengar. Ya, memang air dalam ini cukup menarik ya di pedesaan, tapi pastikan apakah sumbernya betul-betul terlindungi. Artinya tidak semua pedesaan itu kan berada di lingkungan yang aman gitu. Aman dalam artian gini, harus jauh dari cemaran. Misalkan jauh dari area persawahan atau pertanian yang kita tahu ada pestisidanya, kemudian jauh dari sungai yang tercemar gitu ya, kemudian daerah peternakan atau mungkin dari industri-industri yang lain itu juga harus jauh ya jaraknya. Dan oleh karena itu mengapa kalau air dangkal itu kualitasnya itu lebih jelek gitu ya, dan relatif tidak konstan gitu. Makanya kalau kita masak itu ada keraknya. Nah, kemungkinan menggunakan air dalam tadi mungkin belum cukup dalam, Pak, gitu. Jadi oleh karena itu mengapa dengan alat masak yang berbeda, ada yang pakai kerak, ada yang enggak, ada yang ada keraknya, ada yang enggak gitu. Dan sebetulnya kerak ini adalah cemaran dari endapan-endapan yang ada secara alami di dalam tanah tersebut. Endapan kapur, endapan kalsium, dan juga endapan-endapan yang lain, bahkan logam berat yang memang secara alamiah ada di dalam tanah itu. Jadi kita harus berhati-hati. Kalau memang ada seperti itu, berarti sumber airnya itu belum terlindungi dengan baik, begitu. Mungkin kurang dalam, gitu ya. Kemudian untuk perebusan, berapa titik rebusnya yang aman? Untuk membunuh bakteri tadi Salmonella, Escherichia coli, itu memang butuh suhu 100 derajat ke atas, gitu ya. Tetapi sekali lagi saya tekankan, untuk cemaran logam dan juga kimia itu tidak hilang dengan perebusan 100 derajat tadi. Nah, justru air yang terlindungi itu tanpa menggunakan banyak intervensi itu nggak ada yang seperti kayak gitu. Karena tanpa direbus pun, tanpa dimasak, tanpa dengan alat-alat lab untuk melihat, itu dia sudah aman gitu. Artinya dia betul-betul kalau memang sumbernya berkualitas dan terlindungi, dia nggak ada cemaran-cemaran seperti itu. Dan memang secara alamiah kita bisa lewat, secara objektif bisa dari lab ya, kemudian kita lihat dan sebetulnya dari peraturan Menteri Kesehatan dan BPOM itu ada jumlah cemaran yang jumlah maksimalnya. Misalkan kalau ada cemaran merkuri itu maksimalnya berapa atau bahkan 0. Kalau ada cemaran kalsium dia maksimalnya jumlahnya berapa. Nah, itu memang harus dilakukan pemeriksaan lab. Kemudian air minum yang cukup berapa? Untuk laki-laki itu minimal 8 gelas ya, atau kurang lebih 2 liter ya kalau 8 gelas. Boleh nggak lebih? Boleh apabila, nah ini ada apabilanya, misalkan beraktivitas banyak di luar ruangan yang panas, ya,
atau mungkin olahraga dalam jumlah yang cukup lama gitu, durasinya lama, maka kita butuh lebih dari 8 gelas untuk laki-laki. Perempuan berapa? Perempuan itu 7 gelas. Tetapi boleh lebih kalau menyusui bisa 10, kalau hamil 8 ya. Kalau beraktivitas di tempat panas itu bahkan bisa lebih dari itu. Dan ini bukan dipengaruhi oleh berat badan ataupun tinggi badan, tapi dipengaruhi oleh jenis kelamin, usia dan aktivitas fisik. Begitu, mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, dokter, penjelasannya Terima kasih, sangat Dok. lengkap sekali. Nah, terima kasih Dokter Nurul. Nah, berhubung waktunya sudah habis, saya ingin mengucapkan terima kasih ke Dokter Nurul atas kesediaannya bergabung di workshop kali ini. Terima kasih sekali lagi Dokter Nurul.